Pupuk itu hanya faktor kedua yang membuat tanaman cabai saya ini bisa bertahan hidup lebih lama. Beberapa hari saya enggak ke kebun, akhirnya gogrok-gogrok ini. Tapi sehat ini, hampir mengering ini. Tapi ini sehat, enggak busuk ini. Kenapa kok saya namakan cabai cebol? Ya karena enggak bisa tumbuh tinggi. Karena saya nggak pakai pupuk seperti umumnya orang yang pakai micin, pakai apa, itu enggak pernah. Karena micin itu sebenarnya bahannya, kalau sampean tahu dari apa coba? Micin itu bahan bakunya dari apa? Baca. Assalamualaikum pecinta tanaman pangan tanah air. Saya ajak sampean ke kebun saya. Kita lihat tanaman cabai saya. Cabai ini sudah berusia 2 tahun lebih. Jadi ini memasuki musim hujan ketiga bagi dia. Lalu apa rahasianya hingga tanaman cabai saya ini bisa bertahan sampai usia 3 tahun atau memasuki musim hujan yang ketiga? Ini rahasianya. Rahasia utamanya sebenarnya bukan pupuk ya. Pupuk itu hanya faktor kedua yang membuat tanaman cabai saya ini bisa bertahan hidup lebih lama. Pupuk saya itu hanya sederhana, dari sisa-sisa di rumah atau dari limbah dapur di rumah. Ini air cucian beras atau air leri kalau orang Jawa bilang, yang biasa dikumpulkan tiap mau masak nasi. Kita tambah garam kasar yang seperti kemarin, 1 sendok makan, karena ini sekitar 1 liter kali ya. Ini kita tambah lagi juga boleh, karena ini 1 liter, kita jadikan 2 sendok saja. Kita campur-campur. Kalau sekiranya sudah campur, baru kita kocorkan di sekitar. Nah, sederhana sekali. Dan ini sering saya lakukan karena setiap kali masak nasi di rumah, air cucian berasnya itu mesti dikumpulkan, disimpan. Terus kalau saya ke kebun nanti saya bawa. Terus saya kocorkan semua tanaman, tidak hanya cabai. Pepaya juga seperti yang kita tanam, terus jeruk, ada banyak di sini. Dan setelah dikocor, jangan lupa ini utamanya, kita harus air garam dan air cucian beras tadi harus kita timbun. Jadi kita kasih sepangkalnya pohon cabai ini, tanah dari sini kita naikkan. Jadi setengah menyiangi rumput-rumput yang atau gulma yang sekitar. Jadi setelah itu kita uruki, kita timbun, kita perhatikan ini. Yang pohon cabai sekecil ini usianya sudah sama dengan yang besar tadi. Tapi kok kalau usianya sudah 2 tahun lebih kok masih saiprit pohonnya? Ya enggak, sebenarnya cabai ini, pohonnya ini kalau musim kemarau dia mengalami
mati cabang. Nah, ini seperti ini, mati cabang. Tapi dia tidak mati secara keseluruhan. Dia hanya mengeringkan cabang-cabangnya karena musim panas, banyak penguapan ya, hingga terjadi pengeringan pada dahan-dahannya. Ketika musim hujan, dia bertunas lagi. Lihat, ini kan tunas-tunas baru. Jadi masa kemarau dia mengalami dehidrasi atau kurang air. Terus kemudian cabang-cabangnya pada kering, tapi pangkal pokoknya pohon tidak mati, dia tetap hidup. Ketika terkena air hujan, dia akan tumbuh lagi. Karena apa? Ketika musim kemarau saya sering kasih air leri tadi, air garam dan air leri. Selain itu dari penyiangan tadi. Dan ingat, pohon cabai itu sebenarnya selain akar yang besar, dia memiliki banyak akar serabut. Perhatikan, nih di pangkal ini kan akar. Nah, akar-akar serabutnya cabai itu tidak masuk ke dalam tanah, dia sebagian mengarah ke atas, gitu loh. Sehingga ketika musim kemarau, dia bertahan hidup dari air embun saja sudah cukup, gitu loh. Sebenarnya begitu, apalagi kalau kita tambah kocoran-kocoran yang seperti saya bilang tadi, gitu. Karakter akar cabai itu banyak akar serabut yang sebagian itu mengarah ke atas untuk menangkap embun-embun di malam hari, sehingga dia bisa bertahan hidup walaupun di musim kemarau. Coba ini perhatikan, ini sudah merah-merah pada jatuh semua, sudah memerah, sudah jatuh dari pohonnya. Tapi ini tidak busuk loh ya, ini tidak busuk, tetap segar, tetap utuh, walaupun rontoknya karena sudah terlalu tua, seharusnya sudah dipetik, tidak dipetik-petik, akhirnya dia gogrok, tapi tetap sehat ya. Dan ini biasanya akan saya semai bijinya, karena ini usianya sudah tua, pohonnya sudah 2 tahun lebih, makanya biji-biji dari cabai ini nanti sudah sehat dan berkualitas, karena induknya usianya sudah 2 tahun lebih. Kenapa kok saya namakan cabai cebol? Ya karena tidak bisa tumbuh tinggi, karena saya nggak pakai pupuk seperti umumnya orang yang pakai micin, pakai apa, itu tidak pernah. Karena micin itu sebenarnya bahannya, kalau sampean tahu dari apa coba? Micin itu bahan bakunya dari apa? Itu dari tetes tebu. Micin itu dari tetes tebu. Saya nggak pernah pakai itu. Kalau garam, terus air cucian beras, itu kan murni alami, 100%, bahkan 1000%. Kalau saya bilang sih, makanya tanaman cabai saya itu bertahan lama. Dan di tempatnya tidak langsung sehari penuh terkena matahari, ini malah di samping pohon duren, di bawahnya pohon duren ya nanamnya. Karena di bawah duren agak rindang, akhirnya dia awet dingin, nggak terlalu panas, sehingga penguapan dari pohonnya pun tidak berlebihan, sehingga selama musim kemarau dia tetap bisa bertahan hidup walaupun cabang-cabangnya itu mengering. Makanya ini ya, ini sebenarnya tunas-tunas baru, ini tunas-tunas baru, batangnya ini batang-batang baru, karena batang yang lama itu sudah banyak yang mengering waktu kemarau. Waktu terkena hujan dia terubus lagi atau keluar tunas baru sampai bawah. Ini efek dari air cucian beras dan garam kasar atau garam laut yang belum diolah.
Kita kumpulkan ya ini biji-bijinya ini, karena beberapa hari saya enggak ke kebun, akhirnya gogrok-gogrok ini. Tapi sehat ini, hampir mengering ini, tapi ini sehat, tidak busuk ini. Jadi metode seperti ini bisa diimplementasikan di pekarangan rumah. Pertama, pupuknya tetap dari garam dan air cucian beras. Kedua, setelah diberi itu disiangi atau dikasih tanah di pangkal pokok pohonnya, dan di tempat yang teduh tidak apa-apa, minimal sehari bisa terkena matahari 2-3 jam itu cukup. Tidak apa-apa, itu malah bagus karena ini di pekarangan. Beda kalau di sawah atau di lahan untuk budidaya komersil. Begitu teman-teman ya, sahabat tani, sahabat pecinta tanaman pangan tanah air. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wassalam.